漫长，对修真者来说，400年。怎么会这么虚弱？是师祖。与修魔海爷爷。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan seperti biasa spoiler Babang Wanglin untuk episode 63-nya guys. Nah, kira-kira gimanakah cerita Babang Wanglin yang pulang kampung? Apakah dia bakal ketemu dengan musuh-musuh kuat atau bagaimana ya? Pastinya dia udah penasaran kan gimana kabar istrinya Limuan. Segera Wanglin kemarin spoilernya dia melewati beberapa formasi teleportasi karena negara Cao yaitu kampung halamannya cukup jauh guys. Di tengah perjalanan dia beristirahat di sebuah kuil dan kebetulan di sana ada 5 orang juga pengembara yang beristirahat. Salah satu dari mereka yang bernama Moze adalah seorang kultivator dan Moze ini seorang jenius. Wanglin bisa melihat kalau Moze memiliki domain yang namanya kematian hati guys, di mana domain itu sering menyebabkan dirinya sering kehilangan ingatan dan cukup mengerikan. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Wanglin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia pun melesat menuju ke formasi teleportasi yang selanjutnya. Kali ini dia sudah memutuskan untuk tidak berhenti lagi untuk beristirahat. Singkat cerita, sebulan sudah berlalu, Wanglin sampai ke sebuah lembah tepi jauh. Pada saat dia kesini, dia perlahan mengingat waktu dulu dia pernah membantai klan Teng guys, yaitu Teng Huayan. Sama halnya dengan semua orang yang berada di Cao. Ketika berita itu cukup viral dan diketahui oleh semua orang, semua sekte yang berada di sana itu juga langsung menutup gerbang mereka. Jadi para sekte ini ketakutan dengan sosoknya Wanglin hingga sampai sekarang guys. Kebetulan Wanglin masih belum memiliki tujuan, dia pun bergegas pergi ke bekas tempat sekte Heng Yue yang sekarang sudah menjadi sekte Suantao guys. Dia berniat untuk berkultivasi dan memasuki ranah formasi jiwa di sana. 不漫长，对修真者来说。 Tapi ketika dia sampai ke hadapan sekte, dia melihat kalau sekte itu sekarang sudah ditutupi oleh kabut formasi yang sangat tebal. Kalau sampai dia mencoba menerobosnya, pasti auto ketahuan guys. Nah, maka dari itu dia pergi ke gunung yang ada di belakang sekte Suantao, memasuki sebuah goa yang ada di dalam sana. Tempat ini cukup aman dan tanpa pikir panjang, Wanglin pun melanjutkan kultivasi. 10 hari dilewati, dia merasa sudah cukup. Dia pun mengeluarkan tubuh aslinya dari kesadaran spiritual yang sekarang sudah berada di tahap akhir menuju ke formasi inti guys. Tapi karena jiwa ramnya masih belum berevolusi, jadi tingkat kultivasi Wanglin masih belum bisa meningkat. Kalian ingat kan ada batasan alam Qi yang membuat dia tidak bisa meningkat. 400年。 Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Wanglin memutuskan untuk mengorbankan tubuh klonnya dan meningkatkan alam Qi-nya guys. Alhasil tahap pertama, dia harus menghancurkan kultivasinya sendiri. Setelah dihancurkan, sakitnya luar biasa membuat Wanglin hampir tidak tahan. Setelah seluruh energi spiritual dan kultivasinya dihapus, dia pun segera menghancurkan tubuh klonnya menggunakan petir merah. Alhasil tubuh klonnya yang hancur memunculkan setetes darah dari alam Qi. Nah, setetes darah alam Qi inilah yang akan dia serap guys. Nantinya darah itu disatukan dengan alam Qi yang ada di tubuhnya. Tidak lama dari itu, tubuhnya pun memancarkan aura yang sangat menyeramkan.
Jadi buat kalian semua yang bingung, Mimi jelasin sedikit. Ketika dulu si Wang Lin membuat klon tubuhnya, itu sempat membuat kultivasi dan kekuatannya terbagi menjadi 2 guys. Nah sekarang dia pengen menyatukannya lagi. Tapi dengan catatan melalui proses yang rasa sakitnya sangat luar biasa. Dan waktunya tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Untungnya kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat guys. Peningkatannya lebih drastis daripada kultivasi cuma pakai satu tubuh. Karena kan sekarang tubuh asli dan tubuh klonnya itu sudah berkultivasi meningkat bersama-sama. Tidak lama dari itu tubuhnya menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Auranya sekarang berubah dan kekuatannya memancar sangat kuat. Tidak lupa dia meminum ratusan botol pil untuk membantu dirinya. 怎么会这么虚弱？ Gak lama dari itu, di dalam lautan spiritualnya tubuh Wang Lin mulai dibungkus oleh benang-benang emas. Ini sepertinya ketika Wang Lin melawan Dewa Toshan dulu guys. Kalau kalian lupa, waktu itu si Wang Lin itu diberikan kekuatan dan benih dewa oleh Dewa Toshan. Nah singkat cerita 13 hari sudah dilewati. Benda-benda tersebut pun mulai retak dan hancur. Tidak lama dari itu, tubuhnya Wang Lin mulai keluar secara perlahan. Dan sekarang Wang Lin memiliki tampilan yang berbeda daripada sebelumnya. Ini diibaratkan sebagai kepompong kupu-kupu yang pecah dan muncul kupu-kupu baru guys. Gak cuman itu, kekuatannya juga langsung meningkat pesat. Contohnya saja pedang terbang yang sebelumnya dia punya itu dihancurkan dengan mudah. Karena sekarang sudah dianggap tidak berguna guys. Udah kurang kuat buat dia nih. Wang Lin pun bangga. Pada akhirnya usaha dia selama ini tidak sia-sia. Yang berarti sekarang dia menerobos ke ranah formasi jiwa. Nah mantap nih. Dia pun berkonsentrasi dan melanjutkan kultivasi sehingga tidak lama dari itu keluar. Formasi jiwa akhirnya resmi dia capai. Nah, buat kalian tidak tahu, sebenarnya Wang Lin sudah menguasai yang namanya domain jiwa hidup dan mati guys. Dimana semua itu berhasil dia kuasai sebelum dia pergi ke negara Zhao. Segera domain hidup dan mati miliknya pun disebarkan ke seluruh negara Zhao. Sekarang domainnya sudah sangat luas, bisa sebesar satu negara. Buset, kuat banget tuh. Membuat para kultivator lain yang berada di negara Zhao menyadari akan hal itu. Mereka pun mulai terbang keluar mencari dari manakah sumber kekuatan domain yang sangat kuat ini berasal. Tapi beberapa dari mereka tidak berani mencarinya guys. Karena mereka bisa merasakan domain ini pasti milik seseorang yang sangat kuat. Akhirnya setelah mereka menyadari kekuatan yang begitu besar berasal dari gunung belakang sekte Xuantao, tapi di satu sisi mereka juga tidak berani mendekat. Cuman mereka juga bingung nih, siapakah orang yang berhasil mencapai karena formasi jiwa? Dan apakah orang itu berasal dari negara Zhao? Setelah itu Wang Lin kembali memadatkan kekuatannya, memancarkan energi spiritual yang sangat banyak di atas langit. Membuat semua praktisi yang ada di Zhao kesenangan dong, karena mereka bisa menyerap energi spiritual itu dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Jadi proses ini sangat normal guys. Setiap orang yang memasuki kerana formasi jiwa, pasti dia bakal menggunakan domainnya untuk membagikan energi spiritual bagi para praktisi yang ada di sekitarnya. Itulah alasan kenapa ketika seseorang praktisi mencapai kerana formasi jiwa di suatu negara, pasti negara miliknya itu juga terkena imbasnya dan auto menjadi lebih kuat karena semua praktisi yang lebih rendah itu mendapatkan keuntungan guys. Jadi niat baiknya Wang Lin itu tercapai. Ditambah lagi jika ada ibu yang sedang hamil berada di sekitar domain energi spiritual ini, maka sang bayinya itu akan menjadi lebih sehat dan kemungkinan dia akan menjadi seorang jenius. Jadi di sini tidak cuma para praktisi yang terkena imbasnya guys ya, tapi orang biasa juga mendapatkan manfaat baik. Setelah itu Wang Lin pun menyerap energi spiritual dalam memperkuat jiwa.
Setelah merasa cukup banyak, dia menghentikan kultivasinya dan mulai membuka mata. Nah, disitulah dia merasakan kalau kekuatannya meningkat dengan sangat pesat. Contohnya aja sekarang dia yakin kalau dirinya itu mampu membuka ruang dan waktu lebih besar dan lebih lama. Setelah itu pada akhirnya dia keluar dari gua dan berjalan perlahan di langit. Nah, di sini dia sudah melihat ada banyak sekali praktisi dari sekte Xuantao yang berlutut di hadapannya, guys. Tentu dia senang dong. Pada akhirnya dia mencapai ke ranah ini setelah menghabiskan 40 tahun. Tapi tiba-tiba salah satu tetua menghampiri dia. Tetua ini bingung karena di pikirannya dia merasa Wang Lin ini seakan-akan orang yang pernah dia lihat, pernah dia kenali. Tapi dia tidak bisa mengingat, guys, siapakah Wang Lin sebenarnya. Alhasil dia bertanya Wang Lin berasal dari mana. Soalnya untuk negara praktisi tingkat 3 seperti negara Zhao, mereka itu membutuhkan seorang praktisi formasi jiwa dalam meningkatkan tingkatan mereka untuk sampai ke tingkat 4. Ingat ya guys, setiap negara memiliki tingkatan levelnya, semakin tinggi maka semakin bagus. Tapi sebelum itu Wang Lin harus dikonfirmasi dulu nih, dia berasal dari negara Zhao ataukah bukan. Sebenarnya penampilan Wang Lin kan tidak terlalu berubah guys, tapi dia cuma memancarkan aura yang sangat besar sampai mencekam ke area sekitarnya. Wang Lin meminta maaf karena dia tidak bisa tinggal di sini selama 100 tahun. Tapi dia pastikan kalau memang dia berasal dari negara Zhao ini. Jadi ada ketentuannya Wang Lin harus tinggal di negara Zhao selama 100 tahun kalau ingin meningkatkan negaranya sampai ke tingkat 4. Jelas para tetua dan kultivator kecewa guys. Negara Zhao mereka berarti akan gagal meningkat ke tingkat 4 kalau seperti itu karena syaratnya tidak dipenuhi. Sebagai permintaan maaf, Wang Lin memadatkan kekuatannya dan memberikan 10 benih kepada 10 praktisi yang dia pilih secara langsung, termasuk si tetua. Dia menjelaskan ini adalah sebuah benih roh yang bakal membantu kultivasi ke 10 orang terpilih supaya menjadi lebih mudah untuk mencapai ke tahap akhir Nasken Soul. Dan sebagai tambahan, Wang Lin akan datang kepada mereka dan bakal menjadi guru mereka di masa depan. Semua orang yang terpilih yaitu ke 10 orang auto senang dong. Diketahui guys, benih roh itu cuma bisa didapatkan oleh seseorang yang berada di ranah formasi jiwa. Jadi benih roh itu sama saja seperti harta legendaris yang dikejar-kejar oleh semua orang. Ditambah tetua yang tadi mengobrol dengan Wang Lin diberikan 3 benih secara langsung. Si tetua punya agak spesial nih. Sang tetua penasaran lalu bertanya akan identitas Wang Lin. Dia yakin pernah bertemu tapi dia lupa siapa dia guys. Wang Lin hanya menasihati dia agar jangan memaksakan diri. Yang terpenting selama dia mencapai ke tahap akhir Nasken Soul, maka sang tetua pasti akan mengingat semuanya dan mengetahui siapakah Wang Lin sebenarnya. Hehe. Setelah itu karena masih ada urusan dia pun terbang ke langit dan Wang Lin menghilang dari sana. Melihat itu membuat ke-10 praktisi yang terpilih cuma berteriak, berjanji mereka akan secepatnya mencapai ke tahap akhir Nasken Soul. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba dari atas langit ada banyak sekali benda yang berjatuhan di sekitar gunung belakang sekte Xuantao. Yang ternyata guys, barang-barang yang jatuh itu merupakan patung-patung ukiran buatan Wang Lin selama ratusan tahun ini. Dia melakukan hal itu karena patungnya memiliki energi yang sangat besar. Jadi dengan patung itu bisa melindungi negara Zhao dan membuat para musuh yang pengen menyerang itu ketakutan. Wah, ini si Wang Lin jadi baik nih, membantu negara Zhao. Sebenarnya ini salah satu tindakan permintaan maaf Wang Lin karena sebelumnya membuat sekte-sekte di sini tutup ketika dia membantai Teng Huaiyan guys. Kalian ingat kata mimin pertama kan? Para sekte ini tutup gerbang dan tidak berani muncul lagi setelah Wang Lin yang ngamuk.
Nah, sekarang sebagai perminta maaf dia membantu mereka. 又重新活了过来。曾寒战过的梦，孟家村的村民。 So, selesai dulu untuk spoiler episode 63 Renegade Immortal atau Xianni. Kesimpulan dari episode ini, Wang Lin yang mencapai ke formasi jiwa ya guys, dan tentunya dia makin kuat. So, maka dari itu kita tunggu lagi di minggu depan. Cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.